Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika yang akan dibacakan oleh saya, Juan. Kenapa aku nggak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami, kesal. Di ujung kamar, istrinya duduk di kursi. Melihat ke arahnya, si suami ada di dekat jendela kamar mereka. Berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Istrinya berkata, kasihan, dia baru tidur. Nanti terbangun. Tapi aku kan bapaknya. Gak apa-apa juga kalau dia bangun sebentar, kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar. Tapi aku ibunya, dan anak kamu umurnya baru 5 tahun. Butuh tidur nyenyak biar dia tumbuh besar. Kalau sudah begini, si suami mengalah. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Apalagi anak ini, anak mereka satu-satunya. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, jatuh tepat di kemeja hijau lusuh yang si suami pakai. Dia masih tidak rela, hanya bisa melihat anaknya tidur. Dengan mulut setengah terbuka, tanda tidurnya terlalu pulas. Gigi yang mengintip di bawah bibir terlihat putih seperti susu yang masih segar. Lagian, kalau anaknya udah digendong, kamu mau apain? Tanya si istri. Diliatin aja gitu? Pertama-tama, kata si suami, aku mau kecup jidatnya. Karena setiap pulang selesai mencari uang, hanya dahi itu yang bisa melautkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, bisa lenyap, gak bersisa. Terus, tanya si istri. Terus aku lihat kelopak matanya. Aku minta maaf. Bisik-bisik tentu saja. Aku mau bilang, maaf ya nak, ayah masih belum bisa beliin mainan kesukaan kamu yang kamu like di Instagram minggu lalu. Maaf, ayah terlalu naif menaruh semua uang keluarga kita di bisnis kafe ayah. Hilang gak bersisa digebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan memang waktu yang terlalu lama untuk membuat kafe sederhana ayah rata dengan mimpi yang ayah bangun untuk kita. Lalu aku akan bilang, percayalah, ayah sedang berusaha untuk mencari uang kembali, agar kita bisa berhenti makan sehari sekali, agar kamu bisa ikutan beli es krim Magnum yang anak kompleks sebelah suka makan sore-sore. Maaf, ayah terus berusaha kok. Yakin di tengah pandemi seperti ini, akan ada teman atau saudara kita yang baik, meminjamkan uang, memberikan modal untuk usaha kita, usaha dari rumah. Si istri masih mendengarkan. Duduknya belum berubah semenjak suaminya bicara dari tadi. Si suami melanjutkan, lalu aku akan elus rambutnya dan aku taruh dia kembali ke tempat tidurnya. Tuh kan, aman kan? Cuma selama itu kok. Boleh dong aku gendong dia. Si istri melihat ke arah suaminya. Bukannya menjawab, dia bertanya balik. Kok istrinya gak pernah dikecup lagi dahinya? Iya, ini kalau dibolehin gendong. Kamu juga kebagian kecup dahi. Janji, kata si suami. Si istri tertawa. Suaminya melihat dia dengan mata sendu. Dia berkata, maaf ya, kalau aku kecewain kamu. Aku gak pernah kecewa sama kamu, mas. Gak pernah, kata si istri, pelan. Si suami menatap ke arah bulan. Suaminya mulai berkaca-kaca, dia melamun sendiri. Istrinya membiarkannya. Si suami berkata, mungkin seharusnya dari dulu aku dukung kamu mengembangkan bakat kamu ya. Bukannya ngebuat kamu terjebak di rumah setiap hari begini. Bakat apa? Tanya si istri. Nyanyi aku kan gak bisa. Itu bakat kamu. Yang itu. Oh, yang itu. Kata si istri. Iya, kamu kan bisa tuh ngelihat dan bicara sama hantu. Aku lihat banyak yang sukses jadi content creator, bikin YouTube, bikin buku, masuk TV. Seharusnya aku lebih ngedukung kamu ya. Seharusnya aku jadi suami yang lebih bisa membuat istrinya nyaman dalam meraih potensi dirinya. Ya minimal bayarin kelas public speaking atau beliin kamera sewaktu aku masih punya sedikit uang. Kamu emang percaya aku bisa ngeliat hantu? Walaupun teman bahkan keluarga aku sendiri sering ngomongin aku diam-diam. Aku dibilang halu. Tanya si istri. Aku percaya. Kata si suami singkat, yakin. Menikahi kamu berarti percaya dengan ucapanmu. Apa enaknya pernikahan kalau ada keraguan? Si istri tersenyum tipis. Kamu kenapa sih? Selalu bisa bikin aku senyum. 1 detik berlalu. Mereka diam dalam nyaman. Kamu ingat gak gendong aku? Tanya si istri. Ingatlah, di hari aku ngelamar kamu,
Fotonya masih aku simpen tuh di laci paling bawah di dekat charger handphoneku yang rusak. Si suami menunjuk ke arah laci. Si istri menarik nafas panjang. Dia memandang ke arah suaminya. Waktu itu kamu gendong aku di halaman kafe dedaunan di kebun raya Bogor. Sampai malu dilihatin banyak orang, kamu gendong aku setengah berlari. Kamu terlalu bahagia karena aku bilang aku mau setelah kamu bilang mau nggak jadi istriku. Yang paling malu sih bukan gendongnya, tapi 10 menit sebelum aku lamar kamu. Waktu aku kasih lihat isi saldo bankku saat itu, waktu aku bilang, aku cuma punya segini. Iya, kata si istri. Dan aku kan bilang, bapak pun cukup asal sama kamu. Aku masih simpen loh tes pack kita yang dulu, lanjut si istri. Video aku pas aku nangis masih kamu simpen gak? Masih banget, aku post di second akun aku yang gak ada yang tahu, yang biasa aku pakai buat order sambal teri goreng kesukaan kamu. Yang penjualnya nyebelin itu loh. Dulu kita masih punya uang ya buat beli hal-hal kayak gitu, kata si suami. Maaf ya, kamu pasti kecewa sama aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas, kata istrinya. Gak pernah. Si istri duduk, diam. Dia menghapus air matanya yang jatuh satu tetes. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Tanya suami. Enggak kenapa-napa, kata si istri. Si suami kembali mendekati tempat tidur. Dia melihat anak gadisnya masih tertidur pulas. Tidurnya tidak pas, kepalanya justru ada di antara bantal dan boneka kesayangannya. Anak umur segini memang sering bikin takjub. Aku mau gendong dia ah, kata si suami. Jangan, kata si istri. Nanti dia bangun. Suaminya menggeleng. Enggak, aku harus gendong dia. Ngeliat dia tidak begini aja kok, rasanya kangen banget. Si suami mendekat ke arah anaknya. Dia lalu menjulurkan tangannya. Tapi tubuh anaknya tidak terangkat. Si suami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar apa yang terjadi. Tangannya tembus melewati tubuh anaknya. Bingung, si suami melihat ke arah istrinya. Istrinya kembali menghapus satu butir air mata yang baru saja jatuh. Dia lalu berkata, 3 hari lalu, kamu coba minjem uang ke teman lama kamu, yang jadi pengawas pabrik beton. Kamu masuk ke kawasan pabrik, mengabaikan peringatan orang agar kamu memakai helm pengaman. Tiang itu mengelinding, dan seperti takdir yang selalu tepat waktu, tiang itu menimpa kepala kamu. Si suami meraba bagian kanan kepalanya. Ada bagian yang pecah, remuk, membentuk cekung ke dalam kepalanya. Hangat. Dia tidak berani melihat tangannya, karena dia tahu ini pasti penuh darah. Sementara itu tangan yang lain, tangan kiri si suami masih tembus di belakang tengkuk anaknya. Si suami melihat ke arah istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Karena aku mau membiarkan kamu pamit, kata si istri. Si anak terbangun oleh rasa dingin yang asing di tengkuknya. Si anak membuka matanya, dia kebingungan. Si anak lalu duduk, dia melihat ibunya yang sedang menyangkap pipi yang basah. Si anak lalu melihat ke arah depan. Dia tidak melihat apa-apa, hanya mereka berdua di ruangan ini, dan cahaya bulan yang jatuh ke tembok. Sejenak, si anak merasakan rindu yang sangat deras di dadanya, seolah ada simpul kusuk yang ditarik-tarik segala arah. Dia tahu, dia rindu digendong ayahnya. Halo, ya saya adalah Ma Halo, saya adalah Juan Raffi Umbara. Saya dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih sudah mendengarkan dan ya, mau apa ya? Ya, dari suatu karya Raditya Dika yang berjudul Gendong ini bisa kita lihat ada keluarga yang sederhana yang terkena dampak COVID yang menyusahkan mereka gitu. Dan cari cara bagaimana suami ini untuk mendapatkan uang, dan salah satunya juga meminjam uang itu tadi, tapi malahan terjadi sesuatu kepada suaminya. Bisa kita lihat dari cerita ini yang awalnya ada perjuangan yang suami ingin menggendong anaknya, tapi si istri itu melarang. Kita tidak tahu kenapa istri itu melarang. Tapi semakin lama dan semakin akhir itu menjelaskan dan ada sebuah petunjuk yang dimana si istri mempunyai bakat bisa melihat hantu dan berbicara. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa ada kesedihan yang bisa kita dapat adalah seorang ayah
yang hanya ingin bertemu anaknya dan menggendong. Namun, takdir berkata lain. Ya, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan maaf juga kalau suara saya agak remaja baru tumbuh jakun. Ya, terima kasih.